Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa lagi meskipun secara virtual. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas matematika materi perkalian pecahan. Alhamdulillah ini sudah bagian yang ketiga. Bagi anak-anak semua yang belum menyaksikan atau menonton, belum mempelajari bagian 1 dan bagian 2, silahkan cek di link deskripsi. Bagian yang pertama membahas seputar pengertian pecahan, jenis pecahan, dan cara mengubah pecahan. Kemudian yang bagian kedua membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan insyaallah bagian yang ketiga ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Simak baik-baik, dicatat apa yang penting buat rangkuman. Insyaallah akan menjadi manfaat untuk bahan belajar anak-anak semuanya. Apa yang dimaksud dengan perkalian pecahan? Nah, kita perlu mengenal ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Perlu kita ketahui cara untuk mengalihkan pecahan ada beberapa langkah ya. Tapi yang pada umumnya supaya kita mudah dalam mengalihkan, pertama kita harus ubah pecahan menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu kalau kita cek di video part 1, video bagian yang pertama, ya, itu pecahan biasa sama dengan pembilang per penyebut ya. Di sini ada pembilang per penyebut. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Oke. Nah, selanjutnya setelah dirubah menjadi pecahan biasa, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Kita langsung masuk ke contohnya supaya mudah memahami. Di sini ada 2/3 dikali 1/3. Sama dengan berapa? Nah, di sini 2/3 ini kan sudah pecahan biasa ya, 2/3. Kemudian 1/3 juga sudah pecahan biasa. Nah, kalau sudah seperti ini enak tinggal dikalikan. Nah, kalau kita gabungkan 2 kali 1, kemudian yang bawah 3 kali 3. 2 kali 1, 2, kemudian 3 kali 3, 9. Jadi ini tidak disamakan penyebutnya ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini perlu disamakan penyebutnya. Nah, kalau perkalian dikali. Nah, kita masuk ke latihan soal langsung ya. Insyaallah semakin banyak latihan nanti akan semakin mudah memahami. Soal yang pertama adalah hitunglah 2/3 dikali 1/2. Soal yang kedua, hitunglah 2 1/4 dikali 1/5. Nah, di sini ada pecahan campuran. Ada bilangan berat dan ada pecahan biasa. Jadi di sini nanti kita akan merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yang ketiga, hitunglah 3 1/3 dikali 0,8. Di sini perlu kita ubah dua-duanya. 3 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Dan juga 0,8 kita juga ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, yang sudah lupa atau yang ingat-ingat lupa silahkan cek lagi video bagian 1, video part 1 yang ada di YouTube channel ini. Cek saja di link deskripsi pada video ini ya. Oke, langsung kita bahas soal yang pertama. Hitunglah 2/3 dikali 1/2. Jawab. Ingat, ini sudah pecahan biasa semua, berarti enak. Bisa kita langsung kalikan. 2 kali 1 per penyebutnya 3 dikali 2. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jawabannya adalah 2/3. Mudah, tidak ada 1 menit. Insyaallah bisa menemukan jawabannya. Lanjut. Yang kedua, 2 1/4 dikali 1/5 sama dengan, kita cek. Pertama adalah ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini yang belum menjadi pecahan biasa adalah yang 2 1/4. Kita ubah, masih ingat caranya? Perhatikan.
Nah, tanda panah mengarah ke sini, ini 4. Kalau ke arah 2, ke arah bilangan bulatnya ini diapakan? Dikali. 4 dikali 2 berapa? Ya, betul, 8. Selanjutnya ke angka 1, ke pembilang, ini ditambah. Hasil perkalian tadi ditambah dengan pembilangnya. Berarti 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Kita tulis 9. Kemudian untuk penyebutnya sama, 4. Jadi pecahan biasa dari 21/4 adalah 9/4. Setelah ditemukan pecahan biasa, langsung kita masuk ke perkaliannya. Nah, jadi 9/4 dikali 1/5. 9/4 dari sini ya. Ini menggantikan 21/4. 9 kali 1, ya, pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut, per 4 kali 5. Nah, berapa? 9 kali 1, 9. 4 kali 5, 20. Oke, mudah. Tidak ada 1 menit lagi. Ya, Masya Allah ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, ini butuh waktu lagi, tetapi insya Allah kalau sudah tahu konsepnya akan cepat. Hitunglah 31/3 dikali 0,8 sama dengan, pertama, ubah ke pecahan biasa. 31/3. Caranya seperti tadi. 3 dikali 3, ya, hasil perkaliannya ditambahkan pembilang. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10/3. Penyebutnya 3. Oke, ini baru yang 31/3. Kemudian yang 0,8, ini pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal mengubahnya ke pecahan biasa? Oke, kita ingat-ingat kembali. Perhatikan di sini ada bilangan bulatnya berapa? 8. Ya, bilangan bulat sebagai pembilang. Pembilang itu yang atas ya. Nah, bulatnya 8, nolnya tidak perlu ditulis. 8/10-nya dari mana? Perhatikan di belakang koma ada 1 angka, yaitu 8. 8 itu 1 angka ya, 1 digit. Nah, berarti 10, nilainya puluhan. Kalau di belakang koma ada 2 angka, misalnya 81, berarti ada 8 dan 1, ada 2 digit, berarti penyebutnya 100. Nilainya ratusan. Karena ini 1 digit, 1 angka, nilainya puluhan. Nolnya 1, 10. Begitu ya. Oke, setelah diketahui, diperoleh pecahan biasa, kita langsung masukkan ke operasi perkaliannya. Jadi 10/3 kali 8/10. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 10 dikali 8 berapa? Nah, 80/3 kali 10, 30. Oke. Ini masih bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. 80 dibagi dengan 10, atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10. Ya. Supaya adil ya. Sederhanakan. Coba berapa? 80 dibagi 10, kemudian 30 dibagi 10. Ya, betul sekali. Tinggal dicoret saja nolnya. 8/3. Kita ubah ini menjadi pecahan campuran. 8/3. Nah, ini dirubah menjadi pecahan campuran adalah 2/3. 8 muat berapa? 3. Ini bisa menggunakan beberapa cara ya. Cek di video part 1, ada pembahasannya juga. Ini bisa menggunakan porogapit ya, supaya enak. 8 dibagi 3, 8 muat berapa? 3, kemudian sisanya sebagai pembilang ya, penyebutnya sama, 3. Oke, nah ketika ada soal seperti ini, anak-anak boleh menjawab hanya sampai sini, 80/30, atau boleh sampai 8/3, lebih lengkap lagi 2/3. Ini adalah bentuk paling sederhana. Karena di setiap jawaban itu belum tentu hanya sampai sini. Bisa saja yang di pilihan jawaban adalah 2/3. Jadi harus tahu ya. Oke. Seperti itu untuk 3 soal latihan kita hari ini. Ada pemahaman materinya juga insya Allah. Untuk perkalian pecahan ini, kalau anak-anak sudah mengetahui, memahami konsep pecahan, pembilang penyebut, kemudian mengubah beberapa jenis pecahan, insya Allah bisa. Tetap semangat, tetap jaga
stamina untuk belajar, tetap jaga ibadahnya juga, jangan lupa tetap rajin ibadah dan belajar, jangan lupa bersyukur dan berdoa untuk kesehatan kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.